Oke, selamat bertemu kembali dengan kita. Sambil menunggu tadi video disetel, ternyata banyak sekali pertanyaan dan saya lihat di sini ada beberapa pertanyaan yang memang belum bisa memahami tentang bisnis yang sedang kita kerjakan. Jadi ya mungkin pemahaman tentang blockchain, cryptocurrency, smart contract, desentral ini belum pernah terdengar mungkin malahan atau mungkin belum pernah dipelajari sehingga masih menyamakan bahwasannya yang sedang dikerjakan ini ada semacam bisnis-bisnis yang sebelumnya. Oleh karena itu nanti akan coba kita jawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman yang sudah tulis di kolom chat dan nanti juga akan saya beri kesempatan untuk yang raise hand. Ini ada pertanyaan yang pertama Bang Kensi di jam 21.05 dari Pak Hambali. 21.05 dia bertanya, tolong dijelaskan cara membeli MFS atau Metaforce Coin ya, bagi yang udah memiliki MFS maupun yang belum memiliki koin. Terima kasih. Jadi ini sepertinya tertinggal selama ini mungkin tidak ngikutin setelah rame Force Coin baru terpikir untuk membelinya gimana. Silakan Bang Esi bisa dijawab. Ya, jadi Porsche adalah aset yang memang selama ini diburu banyak orang karena orang paham potensialnya. Tapi sayangnya saat ini Universe Matrix sudah selesai distribusi. Jadi sebelumnya kita dapatkan Porsche itu kan dari program Universe. Universe Matrix artinya kita mendapatkan distribusi dari situ dengan sistem multi-mining smart contract. Ketika distribusi selesai, pertanyaannya muncul, bagaimana cara mendapatkan Porsche? Porsquin itu ada banyak sisi cara mendapatkannya. Dari tekstil matrik, teman-teman bisa memasarkan, mengembangkan, mengaktifkan program tekstil matrik setinggi mungkin. Maka teman-teman akan mendapatkan TR token. TR token juga nanti akan bisa dikonverter menggunakan Porsquin. Saat ini programnya belum siap dan kedepannya kita bisa memanfaatkan TR token dari tekstil matrik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari program Universe Matrix, kita mendapatkan bonus berupa Force Queen. Jadi jelas dari networknya. Kita mengaktifkan program Universe Matrix setinggi-tingginya, setiap bonus yang kita terima, itu bisa kita terima menggunakan Force Queen. Saat ini Force Queen itu menuju fase listing. Nah, setelah listing selesai, artinya ada di market bebas, teman-teman juga bisa memiliki Force Queen dengan cara membeli langsung di market. Atau mungkin setelah proses listing selesai, teman-teman bisa membeli kepada orang yang punya, ya temannya atau mungkin timnya itu bisa. Nah, untuk saat ini yang memungkinkan hanya dari pengembangan program Universe Matrix. Dan dari program Universe Matrix, kita juga mendapatkan token cashback namanya GPorce ya, kalau nggak salah token yang dikeluarkan. Dan itu juga bisa dikonverter. Itu merupakan biji kuantum yang akan mendapatkan token yang mana itu bisa dikonverter menjadi Porsquin. Jadi seperti itu. Nah, jadi Porsquin itu adalah aset yang selesai fase distribusi, tapi ke depannya semua ekosistem ini akan menggunakan Porsquin. Secara logika, kita bisa mendapatkan dari manapun, dari banyak sisi. Sebentar lagi kita bisa mendapatkan dari market, kemudian bonus kita juga Porsquin, semuanya Porsquin. Oke? Oke, terima kasih Bang Esi atas jawabannya untuk pertanyaan dari Pak Hambali. Selanjutnya ini ada yang asik ini dari Pak Sofyan M ini sepertinya baru mendengar tentang teknologi yang sedang kita gelutin. Jadi pertanyaannya lebih ke arah pertanyaan umum bagi orang yang belum begitu paham tentang teknologi blockchain sehingga mengkaitkan apakah metaverse ini multi level, apakah metaverse ini harus dengan izin OJK, apakah metaverse ini harus ada jaminan keuangan ketika kita ikut bisnis ini. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu lebih cocok dan lebih pas kalau untuk bisnis-bisnis yang sifatnya sentral. Nah, di sini mungkin
perlu belajar lagi kita, khususnya Pak Sofyan atau yang lainnya, tentang apa yang sedang kita kerjani benar-benar tidak sama dengan uang fiat, ya. Teknologinya udah berbeda, bentuknya udah berbeda, cara kerjanya berbeda, apalagi metafor adalah sebuah smart contract. Mungkin istilah-istilah baru ini akan membingungkan, tetapi mungkin bisa dijelaskan secara mudah analogikanya, apa perbedaan mendasar tentang yang sedang kita kerjakan. Secara bahasa mudahnya saja, kita ngomong bukan pada orang yang sudah pinter, tapi kita ngomong pada orang awam. Mungkin juga ada beberapa teman di sini yang belum tahu bio membedakan kenapa ini bukan multi level, kenapa ini tidak perlu izin OJK, kenapa ini juga eh, apa tidak ada yang namanya istilah penjamin keuangannya dan pasti dikatakan aman. Amannya dari mana kan begitu? Karena kita biasa setiap bisnis harus ada legalitas. Padahal kita tahu sebisnis yang ada di Indonesia yang ada legalitasnya pun banyak yang berakhir scam. Mereka akan berpikir yang ada legalnya aja scam, apalagi metaverse yang nggak ada legalitasnya. Wah, pasti scam. Nah, silakan Pak Kensi untuk menjawab beberapa banyak pertanyaan untuk Pak Sofyan. Ya, jadi untuk Pak Sopian, saya hanya bisa menyarankan cara memahaminya atau memahami dalam hal pemahaman tentang OJK. Memang kita berpengalaman ya di dalam pengembangan bisnis pada umumnya di sentral bisnis baik MLM, BO, investasi, yang mananya semuanya itu tidak luput hubungannya dengan legalitas, kemudian izin otoritas tertentu seperti OJK. Nah, ini kasusnya sudah berbeda karena kita sedang mengembangkan proyek desentral. OJK itu sendiri mempunyai kapasitas untuk mengawasi keuangan yang mana berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan, koperasi, sektor pasar pasar modal, dan banyak lagi yang berhubungan dengan uang fiat yang ada di Indonesia. Nah, untuk proyek-proyek terdesentralisasi seperti desentralisasi finance, seperti proyeknya Metaverse atau cryptocurrency Bitcoin, itu tidak perlu ada pengawasan karena memang tidak bisa diintervensi, tidak ada otoritas dalam hal perusahaannya yang menaungi karena OJK hanya bisa mengawasi sesuatu yang ada organisasinya, ada pengumpulan dananya, ada keuangannya seperti koperasi perbankan seperti itu. Nah, sedangkan Metaverse, Bitcoin, kemudian platform-platform DEX seperti Uniswap dan segala macamnya itu ada di jaringan desentralisasi sistem yang mana di situ tidak ada elemen yang sifatnya mengumpulkan dana fiat. Maka sangat tidak memungkinkan dan bukan otorisnya untuk mengontrol itu atau mengawasi itu. Maka Metaverse ini sebenarnya jauh hubungannya dengan OJK atau legalitas karena kita sedang mengembangkan proyek blockchain. Nah, jadi dalam kasus ini kita tidak bisa memaksakan atau menyimpulkan bahwa setiap bisnis yang tidak ada OJK-nya adalah scam. Itu nggak bisa. Itu adalah pemahaman-pemahaman di masa-masa dahulu. Kita sudah masuk ke di era teknologi blockchain. Sebenarnya ini bisa dilakukan riset. Teman-teman bisa mempelajari tugasnya OJK, kemudian teman-teman bisa memahami apa itu smart contract, cryptocurrency. Memang Metaverse ada kaitannya juga dengan otoritas tertentu. Karena Metaverse ini kita menghasilkan cryptocurrency, Force Dai Stablecoin. Nah, setiap kita memiliki aset tersebut, untuk membeli untuk dijadikan uang atau untuk membeli beras misalnya aset tersebut kan harus dijual dulu ke uang fiat. Nah, hubungannya kemana? OJK itu hubungannya ada di exchanger-nya, di toko kripto, di Indodax, ya, di Pintu. Makanya pastikan ketika teman-teman memiliki aset menghasilkan dari Metaverse Coin ini, jualnya itu di perusahaan-perusahaan yang memang sudah di bawah naungan hukum seperti toko kripto, kemudian Vintu. Jangan menjual ke perusahaan-perusahaan yang nggak jelas. Ya misalnya ada proyek tertentu yang menawarkan pembelian harga DAI lebih tinggi misalnya. Jangan dilakukan karena itu adalah potensi penipuan. Jadi memang ada hubungannya OJK, tapi hubungannya tidak langsung ke sistemnya atau ke proyeknya Metaverse, tapi lebih ke ketika kita melakukan transaksi jual beli hasil dari Metaverse, Bang. Seperti itu. Oke, mungkin itu sebagai rangkumannya dan nanti bisa Pak, didetailkan sendiri atau dilakukan riset sendiri.
Jadi, jadi artinya yang membuat kita yakin bahwa tidak, apakah perlu ada penjamin dana seperti bisnis sebelumnya apa? Biar kita yakin nih. Karena saya ikut bisnis. Terus jaminannya apa? Nah, ini kita harus membuat analogi, Bang. Gimana, Bang? Ya, jadi pada prinsipnya di sini kan bukan platform investasi, tidak ada pengumpulan dananya. Kita membeli program di sini. Cuma kita membeli program di sini tidak bisa menggunakan uang fiat. Kita membeli program di sini harus menggunakan cryptocurrency. Alat transaksinya adalah DAI stablecoin. Secara logika, uang fiat itu ditukarkan dulu ke DAI, udah jadi DAI, baru teman-teman bisa membeli program Tekstil Matrix, Universe Matrix, membeli Coin, membeli NFT, dan lain-lain. Logikanya itu. Jadi, uang yang kita keluarkan dan dijadikan DAI itu dijadikan alat transaksi. Teman-teman membelinya kemana? Ke orang yang merekomendasikan, bukan ke Lado. Jadi, kalau berbicara tentang network, biasanya ketika kita membeli produk tertentu, itu kita membelinya kepada yang punya project, walaupun upline kita yang memperkenalkannya. Karena yang punya project itu biasanya perusahaan tertentu yang menjual produk itu. Nah, di Metaverse ini, setiap orang di Metaverse ini itu mempunyai kapasitas yang sama. Dia mengembangkan bisnisnya. Kalau saya ikut bergabung di Metaverse dan memasarkan program Matrix System, saya memasarkan Matrix System punya saya sendiri, bukan punya perusahaan orang lain. Logikanya seperti itu. Jadi di sini bukan semacam investasi yang mana ada pengumpulan dananya. Di sini tidak ada pengumpulan dana, maka tidak ada yang namanya sejenis investasi atau yang sifatnya harus diawasi, ya seperti itu. Oke, saya pikir cukup. Mungkin memang teman-teman semua di sini perlu mempelajari lebih lanjut di sumber-sumber yang bisa dicari di YouTube ataupun di Google. Ya, secara kapasitas bisnis ini adalah berskala global ya. Dan kapasitas OJK itu mungkin untuk lokal Indonesia. Ada kapasitas yang lebih besar yang mungkin ya kalau memang Metaverse ini menyalahi peraturan di dalam hal keuangan, pastinya ada namanya apa namanya yang skala globalnya adalah apa namanya Bang? SEC, SEC. SEC Ya, di SEC Amerika, itu adalah otoritas OJK-nya Amerika. keuangan OJK yang kapasitasnya lebih besar internasional yang berpusat di Amerika Serikat. Nah, jadi dari OJK pun tidak menemukan karakter dalam hal dia harus mengawasi ini, bahkan SEC pun juga tidak ada kapasitas untuk mengawasi ini. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memahami atau membedakan kalau dulu kita menjalankan bisnis sentral yang memerlukan kapasitas OJK, kemudian di sini kita menjalankan bisnis atau mengembangkan proyek yang sifatnya desentralisasi finance, ya, keuangan yang terdesentralisasi seperti itu. Ya, ini sudah antara bumi dan langit sih, antara sentral dan desentral. Kita biasa bisnis dengan uang rupiah, itu sentral. Kalau kita dengan cryptocurrency atau blockchain ya sudah desentral. Ini seperti bumi dan langit. Jadi tidak bisa diterapkan apa yang sudah kita geluti selama ini di bisnis-bisnis network menggunakan rupiah dengan metaverse di mana ini sudah itu tadi saya bilang antara bumi dan langit. Anda silakan bertanya ke sponsor Anda atau silakan belajar dari sumber-sumber yang sudah ada di internet. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, Bang Kensi. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin gampang ya. Berapa harga untuk modal untuk dolar sampai level 10? Pastinya untuk jawabannya ini dari S. Halawa, bahwa Anda membeli alat sistem bisnis ini secara umum, yang terpenting adalah membeli matriks sistem retail dari level 1 sampai level 12, di mana masing-masing mempunyai harga yang sudah pastinya Anda tahu. Di level 1 harganya 5 DAI atau 5 dolar Amerika, di level 2 10 DAI, di level 3 20 DAI, di mana setiap level kenaikannya akan dikalikan 2 dari level sebelumnya. Anda tinggal jumlahkan saja. Yang pasti, dalam membeli level ini Anda tidak bisa loncat. Saya mau beli level 3, langsung 3 saja tidak bisa. Ketika Anda ingin membeli level 3, pastinya Anda harus membeli level 1, membeli level 2, membeli level 3. Sehingga Anda membutuhkan dana sejumlah itu.
Sejumlah level 1 berapa? 5. Ditambahkan level 2 10. Level 3 20. Jadi totalnya 35 day untuk memiliki level 3. 1, 2, 3. Yaitu 35 day. Kalau Anda ingin tambah lagi level 4, tinggal ditambahkan level 4 berapa? 40 day. 35 tambah 40, jadi 75 day. Seterusnya, sampai level yang Anda inginkan. Artinya, level itu harus Anda beli berurutan dan tergantung Anda, kemampuan Anda untuk memiliki level Anda. Tetapi, yang Anda beli ini adalah sistem bisnis. Artinya jangan berpikir ketika Anda membeli level, setelah itu Anda diamkan, Anda menghasilkan uang dari sana. Tidak seperti itu konsepnya. Ketika Anda sudah membeli bisnis ini, Anda bisa menjual kembali level yang Anda miliki pada orang lain. Disitulah sebetulnya bisnis terjadi. Disitulah promosi diperlukan, ilmu pembelajaran juga diperlukan, agar Anda tahu bahwa saya sedang mempunyai bisnis metafor sekian level. Sehingga saya perlu tahu tentang apa metafor dan saya mempromosikan. Dan saya harus bisa menjual kepada orang lain untuk membeli level metafor di bawah link saya. Sehingga ketika mereka, mitra Anda, calon mitra Anda membeli level-level di bawah dengan link Anda, artinya Anda sudah mempunyai mitra, Anda sudah berhasil menjual, dan mitra tersebut pasti juga punya pemikiran yang sama. Mereka juga ingin menjual dan akan menghasilkan juga. Terus-menerus seperti itulah sebetulnya bisnis ini bisa terjadi, dan disitulah perkembangan jaringan Anda. Anda tidak bisa berpikir bahwa ketika Anda membeli level, kemudian Anda diam, dan tiba-tiba Anda kaya. Tidak seperti itu. Karena saya lagi bahwa metaverse bukan investasi yang mana Anda berpikir Anda taruh uang menjadi uang dengan sendirinya. Tetapi tidak Anda kerjakan. Itu salah besar ya. Jadi itu penjelasannya untuk pertanyaannya tentang berapa harganya. Kemudian ada pertanyaan yang sama dari Pak Hambali tadi diulang sama Pak Herman, Bang Kenzi. Di saat sekarang ini kita sudah tidak bisa menghasilkan force coin karena multi mining sudah selesai. Bagaimana cara mendapatkan force coin saat ini? Jadi saat ini gimana nih saya kalau ingin dapatkan force coin ini? Itu Bang Gansi, mungkin ada bisa dijawab. Ya, jadi untuk mendapatkan Porsche Queen ya Bang ya, untuk saat ini kan multi mining memang sudah stop. Tapi di sisi lain ke depannya semua pendapatan kita akan mengacu ke Porsche Queen. Bahkan pada saat ini Porsche Queen itu bisa didapat ketika teman-teman menghasilkan bonus dari program Matrix. Nah, beberapa waktu yang akan datang, Porsche Queen itu bisa didapat di DEX atau di market bebas. Kita bisa membelinya di market. Mungkin dalam waktu dekat juga kita juga sudah bisa membeli Porsche Queen itu melalui mitra lain, ya teman, upline, dan pada prinsipnya Coin itu sama seperti kripto pada umumnya, yang mana ke depannya sumber pendapatannya itu semuanya Coin. Dan teman-teman dari program tekstil juga kita bisa menghasilkan Coin karena ada TR token. TR token itu nanti bisa terakumulasi dengan perhitungan tertentu dan kita mendapatkan Coin. Bahkan ketika teman-teman mengaktifkan program Universe Matrix dan mendapatkan token kuantum EQN token, itu juga bisa nanti dikonversi ke GPorce, kemudian bisa juga dikonversi ke Porosquin. Jadi ada banyak sumber pendapatan Porosquin, bahkan ke depannya semuanya adalah Porosquin yang kita dapatkan. Seperti itu, Bang. Oke, sudah jelas ya. Jadi sementara sementara itu dulu yang kita pahami. Jadi eh, mungkin saja informasi ini terlambat, tetapi ya memang secara bertahap memang Metaverse tidak hanya sekedar memudahkan orang untuk bypass, tetapi ada tahapan-tahapan yang mungkin tidak ada dalam benak kita. Mister Lado memikirkan itu karena luasnya platform yang nanti akan dikembangkan tidak hanya urusan koin, tetapi juga hal-hal yang lain seperti metaverse dan game ya. Jadi sementara memang kita tidak bisa membeli langsung, hanya bisa didapatkan dengan cara-cara yang tadi disampaikan Bang Kensi. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Bude Leila yang bertanya soal Trust Wallet dan token Pocket Wallet, token Pocket Wallet. Untuk Trust Wallet dan token Pocket Wallet, selama Anda mengambilnya dari Google Play Store, saya pikir aman dan setiap wallet itu juga mempunyai keamanan. Kalau di Trust Wallet menggunakan PIN, PIN adalah 6 angka saja. Sedangkan kalau untuk token Pocket Wallet itu menggunakan password. Password itu adalah gabungan angka dan huruf yang minimal juga 8 karakter. Jadi sama-sama aman.
Intinya aman tidaknya dari wallet yang Anda miliki adalah 12 frase yang Anda miliki tidak diketahui orang lain. Karena ketika Anda lupa PIN atau password, Anda bisa recovery lagi, Anda buang aplikasinya, Anda install ulang, asal Anda import 12 frase, Anda sudah kembali pulih walletnya dan bisa terkoneksi ke Metaverse. Jadi itu, dan kalaupun nanti ke depannya ada pergantian istilah browser, discover itu sama saja. Cuma kalau sekarang mungkin penulisannya harus lengkap ya. Penulisannya harus lengkap menggunakan https titik dua backslash double backslash metaverse dot space. Jadi baru bisa login kalau tanpa ada HTTPS-nya biasanya akan error. Itu saja bedanya. Ditambahin dengan URL yang bersecurity tadi ya. Eh, untuk jual beli DAI atau jual beli bonus yang Anda dapatkan, itu Anda bisa lakukan jual belinya di cek ya, Central Exchange seperti Pintu, toko kripto dan yang lainnya. Itu adalah aplikasi yang resmi dan sah yang ada di Indonesia untuk jual beli cryptocurrency. Jadi ketika kita bisnis di Metaverse, Anda menghasilkan DAI. DAI ini adalah cryptocurrency stablecoin. Nah, karena Anda butuh menjadi rupiah, pastinya DAI tersebut bisa Anda jual di aplikasi SE cek tadi ya, aplikasi Pintu atau aplikasi toko kripto yang kita sebut dengan cryptocurrency exchange ya. Jadi kita jual ke aplikasi itu, di mana di sana pastinya Anda harus mengisi sejumlah data ya, KYC, sehingga Anda baru bisa menukar atau menjual DAI atau bonus yang Anda dapatkan menjadi rupiah. Dan itulah sebaiknya Anda lakukan sendiri. Anda jangan mengandalkan sponsor atau upline Anda untuk transaksi DAI Anda. Anda jangan terlalu sering merepotkan sponsor Anda jangan terlalu sering minta tolong upline Anda untuk urusan jual beli DAI Anda. Anda harus mempunyai akun sendiri di Pintu, aplikasi di toko kripto, agar setiap transaksi yang Anda butuhkan, Anda tidak perlu melibatkan sponsor Anda. Anda harus bisa mandiri. Karena ini adalah bisnis Anda sendiri. Khawatir saya ketika Anda mengandalkan sponsor Anda dan Anda butuh pada waktu sekarang, sedangkan sponsor Anda pasif, Anda akan menjadi kendala. Anda akan tidak terjadi transaksi, punya calon mitra, butuh DAI, dan Anda tidak bisa melakukan transaksi di Pintu atau di toko kripto. Minta tolong sponsor, minta tolong upline, masih pada sibuk, akhirnya Anda tidak jadi closing. Ini yang menjadi kendala. Jadi harapannya Anda semua harus bisa dan mau tidak mau harus mampu menguasai juga cara jual beli cryptocurrency di aplikasi yang sah di Indonesia. Silakan cari di Google ya. Cryptocurrency exchanger yang sah dan resmi di Indonesia ini apa? Yang mendukung DAI ya. Anda cari. Disitulah Anda nanti bisa melakukan transaksi tanpa bantuan sponsor Anda. Oke, oke sekarang saya pikir sudah habis ya untuk tanya di chat. Saya persilakan untuk yang raise hand bisa bertanya. Silakan Pak Udin kalau mau bertanya, monggo. Assalamualaikum Bang Aris. Ya, Waalaikumsalam. Itu mau tanya, kan ini sudah listrik, sudah multi mining sudah selesai. Untuk itu beli Frostcoin itu nanti dapat dapatnya apa itu yang sudah multi mining sudah selesai itu Pak? Beli Foursquare atau beli Universe? Ya, Untungnya gimana itu? beli apa tadi? Coba ulangi pertanyaannya. Ya, ya, ya fokus. Untuk pemasaran Universe itu kan multi mining sudah selesai. Oke, Kita mendapatkan apa itu? Kan sekarang multi mining sudah selesai gitu. oke. Terus ketika membeli apa? Kita kita Oke, bulat. oke Mas Sudin, ya mungkin Wilo, unit fast ngomongnya kewala-kewale, bingung kita. Wes, ya. monggo Jadi Pak. Universe ya, dulu kita membeli program Universe itu tujuannya kebanyakan orang ingin mendapatkan Porsche Queen.
Itu adalah faktanya seperti itu. Tapi di sisi lain, Universe Matrix itu ada fungsional lain, bahkan banyak, bukan hanya tentang Force Queen. Universe Matrix itu bisa menghasilkan bonus setiap titiknya itu 15%. Bahkan ada bonus referralnya juga ketika kita memasarkan. Itu udah pasti ya. Selain dari itu, Universe Matrix itu permanennya itu adalah pintu masuk mengakses ke platform Metaverse. Nah, jadi dengan adanya level yang kita miliki, kita bisa masuk ke platform Metaverse yang akan diluncurkan nantinya. Ketika kita mengaktifkan program Universe juga, kita mendapatkan token kuantum. Yang mana token kuantum itu bisa di-compare ke alat transaksi untuk transaksi di Metaverse nanti. Bahkan bisa di-compare ke Forcecoin juga, Bang. Seperti itu, ya. Jadi ada banyak manfaat Universe ke depannya. Memang saat ini kan kita baru menyelesaikan multi miningnya. Jadi ke depannya akan terkoneksi dengan beberapa platform dan aset-aset lain. Kemudian juga teman-teman harus memahami saat ini kan Porsche itu udah bisa dijual dan faktanya memang benar bisa jadi DAI. Nah, bagaimana cara kerja sistemnya? Ketika kita masuk sel di menu Universe atau walletnya Metaverse, sebenarnya kita masuk di dalam antrian program Universe. Nah, karena program Universe ini laku keras di seluruh dunia, orang mengeluarkan DAI stablecoin dan mengaktifkan program Universe, dengan sendirinya dia akan mengkonverter atau mencari penjual yang ada di apa namanya antrian sel tadi. Jadi kita menjual Porsche itu bukan dibeli oleh Lado Oktanikop, itu perlu diketahui. Itu dibeli oleh pasar atau market. Karena orang-orang di luaran sana ingin mengaktifkan program Universe itu sendiri, walaupun visualisasinya mereka menggunakan DAI stablecoin, pada saat mereka mengklik approve, DAI stablecoin-nya mereka itu dikonverter dari Porscoin ke Porscoin. Porscoin-nya dari mana? Dari antrian sel tadi. Metodenya seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan aneh ketika teman-teman menjual Porsche, kemudian tahu-tahu jadi DAI, siapa yang membeli ini seperti itu. Sedangkan market DEX-nya belum diopenkan. Nah, jadi secara logikanya seperti itu yang perlu saya sampaikan juga ke mitranya Power Team. Jadi jelas Porsche ini saat ini sudah ada fungsionalnya. Suatu kripto kalau ada fungsionalnya itu ada nilainya. Kenapa cryptocurrency semua beberapa proyek cryptocurrency itu gagal? Karena nggak ada fungsionalnya. Banyak token-token di luaran sana setelah listing nggak ada nilainya jadi token sampah. Kenapa? Karena nggak ada fungsionalnya. Sedangkan Porscoin ini tahap awal aja sudah digunakan di seluruh dunia untuk transaksi program Universe. Belum lagi berbicara tentang tekstil, tentang NFT, tentang metaverse ke depannya. Seperti itu logikanya. Ada lagi Bang Mas Sudin? Ada lagi? Mungkin. Terima kasih Oke Bang. penjelasannya. Ya. Baik, Jadi oke. nanti kalau seandainya kita mengaktifkan program Universe itu kabar baiknya kan sekarang harganya $50 tanpa koin set. Kalau dulu kan harus $100 untuk Force Queen. Jadi 50% lebih murah itu yang pertama. Terus yang kedua kita juga dapat quantum token ya. Jadi selain dari itu juga kita dapat akses key namanya. Ada semacam program yang mana program itu adalah kunci untuk masuk ke platform Metaverse yang nanti sebentar lagi akan diluncurkan, Bang. Nah, untuk fungsional lain, distribusi dari matrik itu tidak ada perubahan. Tetap persentasenya 15% per titik. Oke, Oke. Terima kasih, Bang. Saya saya akan menjawab pertanyaan yang ada di channel YouTube, mungkin ada yang terlewat. Ini di sini dari Pak Holidi. Mohon tanya, saya punya Forscoin tapi tidak perpanjang tir, bisakah FD saya dijual? Bisa, selama Anda punya Forscoin, Anda tetap bisa menjual Forscoin Anda walaupun tidak memperpanjang tir. Karena Forscoin Anda ya aset Anda, milik Anda ya. Jadi tidak pengaruhnya dengan perpanjangan tir. Kemudian dari Suti Adi dan dari Raden Mas ini ada dua pertanyaan yang mirip. Kalau TW hilang atau lupa caranya, solusinya bagaimana? Walaupun ada nggak tutorial?
pastinya ada, kita punya tutorial, yaitu kita harus mengimport 12 frase Anda di aplikasi TW Anda. Jadi kalau itulah perlunya Anda ketika dalam kondisi normal atau tidak punya masalah dengan token pocket wallet Anda atau trust wallet Anda segeralah menyimpan trust wallet 12 frase Anda. Fungsinya apa? 12 frase Anda ini Anda fungsinya untuk mengembalikan, merecovery lagi, memulihkan kembali akun Anda jika terjadi masalah di HP Anda. Karena HP Anda bisa juga hang, error, terformat, data hilang, aplikasi hilang, kedelete, atau bahkan hilang handphonenya. Anda tidak kehilangan aset Anda tidak kehilangan bisnis Anda. Karena apa? Karena ketika Anda sudah mempunyai handphone baru atau handphonenya sudah diperbaiki, Anda install ulang aja lagi token pocket wallet Anda atau trust wallet Anda. Setelah Anda install ulang, cari menu import. Nah, yang diimport itu apa? Ya, Anda setelah masuk menu import, pilih 12 frase. Frase itu dimasukkan menu frase, kemudian masukkan 12 frase, itu sebuah 12 kata dalam bahasa Inggris Anda masukkan seperti yang Anda sudah simpan. Maka setelah Anda masukkan semua dan benar, harus benar nih ya kata-katanya, hurufnya, spasinya, nanti akan pulih kembali wallet Anda, baik menggunakan TPW atau token pocket wallet maupun menggunakan TW atau trust wallet. Intinya nyawa dari wallet Anda ada di 12 frase Anda. Namun ketika tidak pernah Anda simpan, ya wassalam, selesailah sudah. Anda tidak bisa bertanya kepada siapapun, bahkan penciptanya wallet pun tidak akan bisa, bahkan Mr. Lado pun tidak akan bisa mengembalikan wallet Anda. Jika 12 frase yang Anda miliki itu tidak Anda simpan. Karena apa? 12 frase itu setiap akun wallet berbeda-beda, Pak. Tidak pernah ada yang sama 12 frase itu. Wallet saya nomor 12 frasenya ini, walletnya Bang Kensi 12 frasenya ini. Beda-beda. Setiap wallet yang Anda buka itu berbeda-beda. Itulah kenapa Anda semua yang sudah memiliki akun Metaverse dalam hal ini punya akun wallet, segeralah Anda recovery. Anda bisa cari di YouTube bagaimana cara mengimport 12 frase di Trust Wallet, bagaimana cara mengimport atau mengambil 12 frase di TPW atau Token Pocket Wallet. Anda tak cari tahu caranya, Anda lakukan, Anda praktekkan, dan Anda simpan. Untuk menjaga sewaktu-waktu Trust Wallet Anda terjadi trouble ya. Ketika Anda belum sempat simpan dan Anda mendapat musibah, wallet Anda rusak, hilang, HP-nya hilang, ya sudah wassalam. Anda tidak bisa mengembalikan lagi akun Anda. Dan untuk bagi Anda yang punya masalah di Trust Wallet karena login susah, pastinya Anda harus melakukan pembersihan cheats-nya. Di dalam menu TPW atau TW itu ada menu di preference atau di setting, cari kata-kata yang sifatnya ada kata-kata clear cheats, clear dark browser, clear apapun sifatnya bersihkan, kemudian Anda gunakan data internet jika punya masalah dengan WiFi, karena kadang-kadang Anda menggunakan WiFi itu belum tentu akan jaminan bisa koneksi ya. Kok saya punya WiFi kok, tapi belum tentu. Coba pilih salah satu, pilih WiFi saja atau pilih data saja. Anda ulangi lagi, Anda restart HP Anda, ya, Anda bersihkan aplikasi tidak berfungsi. Atau bisa jadi untuk HP-HP yang jadul, sebaiknya Anda menggunakan token pocket wallet saja. Karena token pocket wallet lebih stabil, lebih cepat untuk HP-HP yang lama. Tapi kalau HP baru ya boleh pakai TPW. Artinya di dalam satu HP itu bisa Anda install TPW, bisa Anda install TW, sama-sama diinstal boleh. Selama 12 frase Anda sama, selama 12 frase Anda itu sama dengan yang miliknya Metaverse, akun asetnya akan sama, nilai asetnya akan sama, tidak akan berbeda. Jadi Anda bisa mencoba mulai sekarang, kalau yang belum punya token Pocket Wallet, install dari Google Play Store, masukkan 12 frase dari TW Anda, saya jamin nilainya akan sama. Baik DAI-nya, Matic-nya, atau yang lainnya. Oke, saya pikir gitu untuk jawaban yang ada di YouTube. Semoga Anda bisa memahami. Nah, ini ada pertanyaan lagi, jika yang 12 frase itu tercecer, bagaimana cara menemukan? Tidak ada cara lain. Jadi saya bilang, jika Anda tidak menyimpan, bahkan ada kurang satu kata, satu huruf pun Anda lupa atau Anda salah mengetikkan,
Anda tidak bisa mengembalikan kembali. Makanya 12% itu jangan ditulis tangan. Bisa jadi tulisan tangan Anda jelek, tapi Anda foto. Tidak bisa di screenshot Pak Haris. Oke, Anda coba foto pakai HP yang lain. Bisa minjam dulu HP anak atau HP istri, difoto, pastikan fotonya juga jelas, bagus. Setelah difoto, kirimkan ke email Anda, atau Anda langsung print, atau Anda simpan di HP Anda dan Anda kirim di email Anda. Intinya jangan disimpan di handphone Anda, tapi simpan di Gmail Anda. Atau bahkan Anda print, jangan ditulis tangan. Tercecer satu kata pun, satu huruf pun, kalau tidak sama, ya Anda wassalam. Anda tidak mempunyai lagi atau kehilangan akun Anda. Itu ya. Ini untuk teman-teman yang baru belajar, kenapa sih saya perlu menyimpan 12 frase? Karena itu tidak selamanya HP Anda sehat. Tidak selamanya HP Anda baik-baik saja. Tidak selamanya Anda punya HP yang Anda miliki sekarang. Bisa juga jatuh, pecah, hilang, dicopet. Apakah hanya dengan karena gara HP hilang, dicopet atau rusak, bisnis metaverse Anda juga ikutan hilang? Kan tidak. Jadi Anda harus bisa mengantisipasi yang sekarang. Bagi yang belum melakukan penyimpanan 12%, segera lakukan malam ini juga. Jangan ditunda besok, jangan ditunda besok. Takutnya kalau ada apa-apa ya sudah. Itu ya. eh Sudah cukup Bang Kensi yang ditanyakan di YouTube juga sudah nggak ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oh, masih ada ini ternyata dari Pak Mus dulu. Oh, Pak Jamis dulu. Saya silakan Pak Jamis kalau ada pertanyaan. Ini pertanyaannya berat nih Oke, biasanya. makasih Pak D. Ya, Assalamualaikum biasanya Pak berat. D. Mungkin Waalaikumsalam. sih Ya Bang. Ya, selamat Pak Jamis. mau nanyakan tentang ini yang baru update nih, Bang. Bisa didetailkan malam ini atau gimana tuh, Bang? Yang baru aktif maksudnya? Tentang biji kuantum, tentang chip dan Oke. syarat-syarat untuk mendapatkan itu caranya bagaimana? Ya, jadi Universe Matrix itu fungsional utamanya pada saat diluncurkan, selain dari potensi mendapatkan bonus dari Matrix, kita untuk distribusi Force Queen. Ya, benar ya Bang ya? Ya, Ya, saat ini kan distribusi Force Queen multi-mining telah berakhir dan pastinya banyak orang yang mendapatkan Force Queen dan itu adalah sebuah keuntungan yang besar. Dan peluang itu pastinya tidak akan terulang. Dan saat ini Universe Matrix ditingkatkan fungsionalnya, yang mana ketika teman-teman memiliki program Universe Matrix, itu akan mendapatkan token lain ya, yang namanya Quantum atau EQN. EQN itu sejenis token, yang mana token itu bisa dikonverter ke token GeForce ya kalau nggak salah, yang mana token tersebut bisa digunakan untuk aktivitas di dalam program Metaverse. Dan Quantum token juga bisa digunakan atau dikonverter dengan akumulasi tertentu nantinya ke Poroscoin ya. Nah, kemudian selain dari itu, kita juga mendapatkan akses key namanya. Yang mana akses key itu sebenarnya adalah pintu masuk atau kunci untuk masuk ke metaverse atau tingkatan level di metaverse yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini, Bang. Oke, sama seperti kasus pada saat kita mempromosikan program Universe dengan membeli paket full kita dapat Force Queen. Pada saat itu kan belum ada nilainya dalam kategori nanti harganya akan sekian seperti itu. Nah, kasus ini sama. Dalam kasus ini Universe Matrix, setiap pembelian program Universe Matrix kita dapat yang namanya Quantum Token. Memang Quantum Token saat ini belum ada fungsionalnya, Bang. Tapi kasus ini akan terulang lagi seperti Force Queen. Mungkin kita mendapatkan akses key dengan membeli program Universe, akses key-nya belum bisa digunakan. Dan kasus ini akan terjadi lagi seperti kasusnya Force Queen atau kasusnya NFT yang telah berlalu, Bang. Seperti itu. Nah, di tinggal NFT ya. Jadi Bang. untuk detailnya atau bahasa dalam apa namanya detailnya itu memang belum sepenuhnya itu disampaikan, tapi pada prinsipnya setiap orang yang mengaktifkan program Universe, selain harganya lebih murah saat ini, itu ada banyak manfaat selain dari
yang dulu mungkin bisa kita andalkan untuk mendapatkan Force Coin, tapi sebenarnya manfaatnya lebih hebat lagi tanpa disadari seperti itu. Yaitu tadi EQN token, kemudian access key, itu semuanya akan sangat bernilai nantinya yang akan digunakan ke platform Metaverse, Bang. Oh, berarti kalau untuk biji kuantum dengan energi kuantum itu sama ya, Bang? Sama, Oh, sama itu ya. sama. Jadi kalau untuk mendapatkan itu syaratnya harus bagaimana? Mengaktifkan program Universe, Bang. Oh, cuma untuk mengaktifkan program Universe nanti dia otomatis menambang sendiri ya, Bang ya? Iya, jadi kita semacam dapat cashback lah seperti itu. Cashback. Bukan, Oh, bukan cashback dari token kerugian. energi lagi ya, Bang? Nah, untuk token energi ada ke itu nggak dapat lagi. Jadi token energi itu ada kemungkinan bisa dikonverter dari token kuantum itu, biji kuantum itu. Token kuantum. Mm-mm. Hmm, Untuk berarti token dapatnya token energi belum ada update-nya, itu diambil dari mana. Cuman untuk saat ini energi untuk NFT royalty itu terhentikan berhubung dengan coin set-nya, distribusi Poroscoin-nya juga berhenti. Jadi untuk orang-orang yang ingin meningkatkan NFT royalty ini juga belum ada informasi ya peningkatan jasa NFT-nya dengan token energi atau token kuantum belum ada informasi lebih lanjut ya. Belum, selain solusinya membeli di market, belum ada untuk mendapatkan token energi itu. berarti Ini cara untuk mendapatkannya hanya untuk hanya mengaktifkan tier kita, terus kita mendapatkan cashback. Kalau untuk level 1 berapa cashbacknya, Bang? Untuk level 1, saya belum mempelajari estimasinya karena belum ada simulasi pendapatannya. Tapi berdasarkan informasi tetap 1 banding 1. Cuman untuk faktanya itu belum ada pembuktiannya karena beberapa tim saya juga belum ada closing yang di universe-nya. Kalau untuk jaringan dapat juga itu, Bang. Untuk jaringan itu mendapatkan bonus Force Queen atau Die Stabil Queen Oh, cuma itu ya. Kalau berarti untuk aktivasi masing-masing terus perpanjangan ya, Bang ya. untuk perpanjangan ya. Perpanjangan Perpanjangan juga dapat. eh, itu kan ada disebutkan dari PDF itu ya. Semakin dalam tier itu semakin mendekati dan mempermudah untuk menambang biji kuantum tadi kan. Untuk multi mining yang ada di platform Metaverse, Bang. Oh, untuk platform metaverse nanti ya. Iya, untuk game app-nya. Mm-mm. Berarti Nanti biji kuantum ya, jadi di Metaverse itu nanti kita bisa melakukan aktivitas mining token, mining energi, kemudian transaksi, pertemuan, beli properti virtual dan macam-macam lah seperti itu. Nah, termasuk juga di situ ada sistem referralnya dari sisi apa namanya multi mining di game app-nya, Bang. Jadi hubungannya ke situ di Metaverse nantinya. Oke. Berarti nanti biji kuantum ini bisa ditukarkan di konverter menjadi bit force ya. Ya, itu adalah elemen dari tokennya Bitforce. Jadi biji kuantum kita kumpulkan, kemudian kita compare jadi Bitforce. Bitforce-nya itu bisa digunakan untuk transaksi di dalam Metaverse dan juga bisa ditukarkan ke Force seperti itu. Karena Keyforce itu nggak bisa konverter ke DAI. Dia harus ke Force. Oke. Secara nilai untuk bit force ke force coin itu kalau menurut Abang itu lebih tinggi yang mana? Tinggi Poroscoin karena Poroscoin itu adalah token ekosistem. Kalau GPorse itu adalah internal token yang tidak di market atau di secara keseluruhan hanya untuk metaverse. Oke, oke. Eh, kalau untuk chip itu apa itu Bang? Saya bingung nih masalah chip itu. Chip itu Chip dapatnya di mana? chip itu sama dengan key, Bang. Jadi chip itu kita dapatkan ketika kita mengaktifkan universe. Jadi kalau abang memiliki level 1, artinya abang mempunyai satu key atau satu chip yang mana itu adalah akses masuk ke metaverse, Bang. Oke. Untuk syarat masuk metaverse nanti tier itu harus berapa level minimal? Sampai saat ini itu level 1 itu udah bisa masuk, tapi mungkin kapasitas levelnya atau akses ruangannya atau apa namanya zonanya itu mungkin terbatas.
Nah, informasi terakhir yang kita dapat tapi belum fix itu untuk memaksimalkan akses metaverse itu sebaiknya di 3 level universe, Bang. Itu standarnya seperti itu, Standar minimal 3 level ya. 3 level. Oke. Ini kan multi penambangan sudah diselesaikan nih Bang. Jadi kan sisa supply dari Coin itu kan akan dibakar. Iya, benar. Jadi cara pembakarannya itu yang disebutkan 1% itu bagaimana sistemnya itu Bang? Nanti sehingga selesai pembakaran itu selesai atau tidaknya bakalan dibakar semua dan itu Oke. nanti kan akan listing ke DEX eksternal kan? Jadi yang maksud terbakar itu setiap orang mengaktifkan program Universe, itu kan dengan sendirinya mereka mempunyai program coin set pada saat itu. Nah, fungsional itu terhentikan, yang seharusnya didapat ya artinya tidak didapat, artinya itu burning. Jadi Mm-mm. tidak ada penambahan lagi dari program Universe. Jadi ada potensi masuk dari smart contract itu berupa token Queen atau apa namanya MFS ini itu dengan sendirinya akan ke burning, Bang. Jadi tidak akan menambah total supply-nya. Itu yang pertama. Kemudian setiap orang yang mengaktifkan program Universe menggunakan Meta Queen itu ada namanya gas fee, Bang. 1%. Ya. Nah, berbicara tentang gas fee 1% itu akan terbakar, Bang. Jadi itu juga semakin banyak transaksi penjualan atau pengaktifan program Universe, itu semakin banyak juga Coin yang terbakar. Dan itu akan mengurangi total supply dan ada hubungannya dengan supply dan demand nantinya akan meningkatkan nilainya, Bang. Oke. Kalau saat ini kan menu jual aja yang muncul Bang. Kalau untuk menu belinya nanti untuk internal ini apakah ada muncul nanti Bang? Ada, Bang. Jadi ketika menu internal atau DEX internal di-launch-kan, kita bisa membeli di market. Dan market itu sendiri pastinya diakses secara keseluruhan oleh mitra aja. Dan itu kita bisa jual beli di situ, bahkan kita bisa melakukan transfer antar wallet. Itu yang pertama. Terus saat ini memang belum diluncurkan DEX-nya, tapi kita bisa menjual Queen itu dengan ikut antrian, Bang. Nah, ikut antrian itu artinya setiap orang di seluruh dunia yang ingin membeli program Universe, dia akan menggunakan DAI Stablecoin tuh. Nah, pada saat dia mengklik approve, itu secara otomatis algoritma program itu men-swap DAI yang mereka punya itu dengan Coin yang ada di antrian itu. Maka ketika itu terjadi, Coin kita jadi DAI Stablecoin seperti itu. Jadi secara Oh, tidak langsung sebenarnya Coin ini sudah dimarketkan tapi melalui pemasaran program Universe, Bang. oke. Artinya pembayaran dari setiap penjualan yang bertahap ini itu dari transaksi mengaktifkan TIR atau perpanjangan TIR itu ya Bang ya, Iya, yang menggunakan DAI, Bang. yang menggunakan DAI. Iya. Oke. Artinya untuk dana yang ada untuk khusus Coin yang untuk listing di DEX nanti itu tentunya kan sudah ada disiapkan 70% ya, termasuk itu. Apakah benar, Bang? Oke. 70% maksudnya total supply. Total supply ini kan Coin ini kan didistribusikan 30% untuk NFT ya kan? Sisanya kan ada 70%. 70% ini kan untuk pangan ekosistem. Nanti untuk listing di DEX tentunya kan ada dana untuk pembayaran di situ nanti. Pastinya ada supply yang dimasukkan di DEX nanti kan? Pastinya. Oke. Mhm. Tentunya di situ tidak mungkin peer to peer antara pembeli dan penjual itu langsung membayar, tidak mungkin. Pasti ada alokasi dana yang sudah disiapkan. Oke. Jadi setiap proses yang terjadi di dalam market itu ada namanya dana jaminan berupa token yang akan dilistingkan dan di roadmap di white paper Coin itu ada, Bang, sekitar 5% itu cadangan untuk listing Coin ya. Kemudian Coin ini didistribusikan melalui program Universe itu 80%, Bang. Dan itu sudah terdistribusi semua pastinya. Nah, tinggal lagi 20% itu alokasi itu ada di TR token, Bang. Jadi ada sekitar 15% itu bisa didapat dari TR token. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang punya TR token itu nanti dapat Coin dari alokasi sekitar 15% itu, Bang.
Jadi untuk saat ini belum total supply itu belum maksimal karena masih ada distribusi yang belum jalan melalui program reward tadi atau TR token tadi, Bang. Eh, enggak, maksud saya bukan yang supply tentang force coin-nya, tapi pembayaran di DEX nanti tuh, Bang, dananya. DEX, DEX itu, Bang, itu adalah market. Jadi DEX itu secara logika dia hanya memfasilitasi untuk konverter ketika ada seseorang penjual ingin menukarkan ke DAI, Bang. Oh, Disitulah tempat bertemunya. ada Jadi jual dan belinya iya, ya. iya. Jadi tidak ada dalam kategori dana yang harus dimasukkan ke situ, tapi tetap ada namanya alokasi token di awal sekitar 15% di situ supaya ada transaksinya. Iya, betul. Jadi DEX itu sendiri, Bang, misalnya ada token nih dilistingkan di DEX dan ada penjual sedangkan tidak ada pembeli, itu tidak akan terjadi transaksi, Bang. Itulah DEX. Betul, betul. Nah, jadi konsep DEX itu tidak harus menjaminkan sejumlah dana ke dalam platform tersebut karena DEX itu adalah desentralisasi exchange, berbeda kasus dengan cek, Bang. Kalau cek itu wajib setiap kita melistingkan token, itu kalau dulu kita harus memasukkan 2 Bitcoin, sekian Ethereum sebagai syaratnya, Bang. Tapi tidak berlaku di DEX. Seperti itu. Iya, DEX berarti artinya hanya sebagai pasar perantara yang tanpa ada pihak ketiga aja ya, Bang ya. Iya, tempat kita bertemu dalam hal transaksi jual beli, Bang. Barter, Pak. Oke, Bang, cukup, Bang. Terima kasih banyak, Oke, Bang Bang. Itu Terima Pak kasih, Der. Bang Jamis. Oke. Mantap Bang Jamis, Lek. Aku malah mumet. Oke, saya selanjutnya akan memberi waktu bicara untuk Pak Mus dari Bro. Saya persilakan. Ini berat juga nih biasanya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, Waalaikumsalam. minal aidin wal faizin dulu Bang. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua di sini ya. Iya, Bang, siap sama-sama. Pertanyaan saya sebenarnya tadi sudah ditanyakan juga sebagian dari Pak Jamis. Jadi saya hanya mau menegaskan aja ini Bang, pertanyaan yang ditanyakan tadi oleh Pak Jamis mengenai eh, universe ya. Kunci akses untuk metaverse ini kan universe Bang ya. Iya, Jadi eh, untuk sekarang ini kan kita sudah memiliki universe sudah tir ya, tir yang sudah aktif itu, apakah harus diaktifkan secara ulang untuk mendapatkan kunci akses ini atau chipnya ini, Bang? Nah, sedangkan di situ juga apa namanya menu extendnya kan belum bisa diklik karena belum warna oranye. Ya. Jadi oke. apakah harus diaktifkan ulang atau gimana? Seperti itu aja, Bang. Oke, Bang. Jadi perlu diketahui ketika teman-teman program Universe lamanya itu masih aktif dan durasinya masih panjang di bawah 10 hari sebelum durasi aktif habis, itu ketika kita perpanjang, itu dengan mudahnya kita akan mendapatkan key-nya. Tapi kalau seandainya Universe Matrix-nya itu sisanya misalnya 3 hari lagi, dan itu harus aktif baru, Bang. Hmm. Ya, jadi ada banyak kasus tinggal 2 hari lagi program universe-nya dan tidak ada tulisan extend-nya atau memperpanjangnya memang nggak ada. Karena sistemnya saat ini itu minimal 10 hari dari durasi aktif. Artinya masih sisa sekitar 30 hari, 10 hari lagi dari durasi aktifnya itu masih bisa diperpanjang. Tapi kalau udah lewat, udah masuk ke durasi 5 hari lagi misalnya itu harus aktif baru, Bang. Nah, aktif barunya itu menariknya ya nggak perlu harus mengeluarkan dai juga, bisa menggunakan Force Queen, Bang. Jadi gini Bang, di tir saya punya itu kan 27 hari lagi, tapi menu extendnya itu belum belum bisa belum bisa diklik, Dia, masih nanti dia bisa diklik setelah minus 10 10 hari, hari. Bang. Oh, oke siap. Iya, Dan tidak perlu aktifkan ulang Bang ya. nggak perlu, Bang. Oke siap. Terima kasih informasinya Bang. Itu saja Oke, saya Bang. tanya. Oke, Maaf, Bang, saya ralat sedikit, Bang. oke. Untuk yang mungkin 3 hari atau 2 hari untuk perpanjangan, ada yang berhasil untuk perpanjangan. Eh, Tidak harus membeli ulang. Ya, jadi aturan yang diterapkan itu minus 10 hari. Nah, di pagi tadi itu ada
apa namanya programmer develop untuk bug system. Tapi coba nanti diupdate lagi apakah memungkinkan. Tapi pada prinsipnya ketika teman-teman mempunyai program tier yang masih aktif dan tidak ada extend time-nya, artinya durasi aktifnya itu belum mencapai waktunya. Nah, jadi dalam hal ini itu nggak perlu diperpanjang. Tapi kalau seandainya teman-teman memiliki tier aktif yang durasi aktifnya mau habis, itu kalau masih bisa diperpanjang lakukan secepat mungkin. Tapi kalau seandainya nggak bisa, itu mau nggak mau harus aktifkan baru dengan harganya 50 DAI, Bang. Oh, berarti masih ada bug error ya, Bang. Iya, masih ada koneksi error. Oke, terima kasih. Tapi terakhir itu nggak ada lagi sesuai informasi dari official, tapi nanti coba dimonitor apakah eh, bug tersebut masih ditemukan. Oke, siap. Oke, cukup. Cukup, Pak De. Ya, harap nonton bal pora iki, nonton nonton bal turu wae iki. Oke, teman-teman semua, sepertinya pertanyaan yang ada di YouTube juga sudah diwakilin, dijawab di dalam pertanyaan di kolom di Zoom. Juga teman-teman tetap bisa eh, berupaya untuk mau memahami karena semakin hari metaverse ini semakin kompleks bagi orang yang mungkin hanya sekedar sekedar tahu, iseng ikut, pasti banyak ketinggalan. Bener nggak? Pasti ketinggalan. Bingung, semakin Betul. bingung. Hmm. Ya, karena yang yang gampang-gampang aja nggak mau memahami, akhirnya terus skip, abaikan, muncul hal yang baru, tambah bingung lagi. Ya, ini yang memang kadang-kadang perlu terus kita ikutin di grup, yang mana teman-teman sudah ikutin di grup komunitas edukasi itu fungsinya bukan hanya sekedar berita lewat, tetapi sempatkan Bapak Ibu sekalian juga membaca, memahami dan bertanya, karena nanti biar nggak ketinggalan ya. Karena itulah tujuannya Mr. Lado membuat metaphor tidak sederhana dulu waktu platform for SaaS, tetapi karena metaverse ini adalah juga mempunyai tujuan-tujuan lain, tidak hanya sekedar jual beli matrik tactile, dia ada komunitas untuk NFT-nya, ada platform untuk Forcecoin-nya, ada platform untuk metaverse-nya. Akhirnya komponen-komponen yang elemen baru itu diciptakan untuk proses ke sana. Dan karena kita tidak tahu persis apa yang di dalam tujuan atau akhir dari Mister Lado, jadi lika-likunya ini kadang-kadang tidak masuk dalam pemikiran kita, ya. Karena kita nggak ngerti kenapa harus begitu, kenapa harus dibuatkan token baru, kenapa token yang lama jadi nggak bisa. Terus, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini mungkin selalu menumpuk-menumpuk dan tidak ada jawaban karena mungkin kita tidak mengikuti. Makanya saran dari kami, setelah Anda ikut bergabung dalam Metaverse, pastinya Anda juga tetap ikut dalam grup yang sudah kita berikan supaya apa? Supaya Anda selalu mengikuti. Tetapi yang jelas, tolong untuk grup WhatsApp yang Anda ikuti di Power Team, sebaiknya jangan di clear chat karena akan mengganggu atau membuat Anda kehilangan urutan dari cerita. Meskipun hanya obrolan-obrolan yang santai atau obrolan yang guyon-guyon, tetap aja biarin aja. Karena nanti ketika Anda membutuhkan beberapa informasi, Anda bisa scroll up ke atas, bisa lihat lagi, dan itu pasti dibutuhkan. Tapi kalau Anda sudah clear history chatnya, ya Anda tidak bisa melacak kembali. Itulah sebetulnya cara Anda belajar di Metaverse. Tidak saat itu juga Anda dapat yang Anda pelajari, tapi Anda mungkin luangkan waktu Anda dalam satu hari untuk mau mempelajari dalam waktu luang Anda. Sehari misalkan 1 jam sampai 2 jam cukup ya. Tidak harus selalu terus-menerus, karena memang mungkin masih punya kesibukan yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup Bang Kensi ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Eh, Nanti kita juga sendiri masih meraba-raba sampai di mana sebetulnya perkembangan ini terus karena ini masih masih di awal tahun 2024 dan sekali lagi kita ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah mencoba menjual koinnya, sudah menerima dari bonus NFT-nya. Jerih payah Anda dalam mempelajari dan memasarkan metaverse pastinya tidak akan sia-sia.
apapun juga fokus pada pencapaian bukan hanya pribadi Anda, tapi pencapaian kepada tim-tim Anda, karena Anda bisa besar karena tim-tim Anda, bukan Anda sendiri. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertemuan Anda pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi bekal Anda semua dan menularkan ilmunya pada teman-teman sekalian mitra Anda. Terima kasih. Marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Kembali, semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Amin, amin. Pelopor dalam metafor dan Anda sendiri adalah sebagai contoh supaya apa? Supaya memang metaverse ini bisa menjadi kebanggaan Anda semua, bisa menjadi bisnis terakhir Anda dalam platform berbasis online. Oke, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai malam. Tanpa batas. Ya, luar biasa kalungnya. Rumah masuk udah tutup. Iya, baru masuk udah tutup. Waduh, mana nih Pak Chan? Telat Pak Chandra. Nasib. Ya nasib kita Pak Chan. Wajah ya. Kalungnya pesen Pak. Kalungnya pesen Pak. Oh itu Pak Yahya bagus itu kalungnya. Luar biasa Pak. Kirim linknya lah, link. Kirim untuk Powertip. Pakai Postcoin aja Bang Genzi, pakai Postcoin. Itu dikasih lado itu nampaknya. Pesanan khusus itu Pak Genzi. Siap. Oke, mantap. Betul Bang hari ini Bang, tutupnya. Nah, udah dari jam 8, kan ini kan enggak malam Ramadan. Aduh, tadi ada di grup Telegram tadi ada bola atau Kemarin kan puasa, sekarang kan nggak puasa. Jam 8 tepat mulai tadi. Masuk penuh 100 kok. tadi mau nonton bola. langsung tutup mati. Aduh. Saya tadi Pak Chandra hampir hendak ke bagian kursi. Itu bagus, gara-gara jam saya terlambat setengah jam. Saya kira masih jam 9 kurang. Begitu saya lihat Bang Kursi kan sudah penuh. Waduh, ini jam berapa ini saya kira? Itu saya masih jual karena Telegram. Baru juga nutup Telegram Pak Chandra. Kita masuk Zoom aja yuk katanya. Nah, udah selesai. Oke guys, sampai ketemu lagi ya guys. Oke, makasih Bang Mariani. Terima kasih Pak Denny. Apa?